Aduh Mbak, Makasih Bu. Ya. ngomong-ngomongnya dengan Mbak siapa? Dengan Eva Bu, yang kemarin menghubungi Ibu ingin ketemu sama Ibu hari ini. Oh iya, Mbak Eva ya, jualan ya saya itu mau Iya. konseling hari ini. Iya. Gimana nih kabarnya Mbak Eva hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Mbak Eva dari mana ini? Tadi dari rumah Bu langsung ke sini. Oh langsung ke sini. Sendirian atau diantar? Sendirian bawa motor sendiri. Sendirian. Gak macet ya? Macet Bu, tadi nggak tahu kenapa tumben macet. Oh mungkin ya mau libur panjang ini loh, karena kan mau akhir tahun ini kan ya. Iya. Agak rame jangan orang pada liburan sebelum jalannya ditutup kan. Iya. Iya gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, mungkin kita perkenalan dulu ya supaya kita lebih akrab. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farah Ayu Pratiwi, biasa dipanggil Farah. Saya di sini sebagai konselor untuk membantu Mbak Eva. Mbak Eva silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Eva Nanda Nurlita Sani, biasa dipanggil Eva. Oke, Mbak Eva. Mbak Eva ini asalnya, rumahnya sekarang di mana? Sekarang lagi ngekos di daerah Jambangan. Oh, Jambangan Surabaya itu. Iya. Terus di Jambangan ini mau ngekos ya katanya. Terus aslinya saya di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Kalau dari sini berapa jam biasanya kalau? Biasanya 2 jam sih Bu. Oh, itu kalau nggak macet. Iya. Naik motor atau naik bis atau? Kadang naik motor, kadang naik bis. Oh gitu. Enggak sendirian tapi ya? Iya enggak. Belum pernah sendirian. Oke. Tadi katanya aslinya Bojonegoro. Di Surabaya ini ada kesibukan apa? Saya kebetulan lagi kuliah Bu. Oh kuliah. Iya. Sudah semester berapa ini? Semester 5, sebentar lagi semester 6. Waduh, iya, semester 5 ini sudah semester yang padat-padatnya itu kan ini ya. Terus kuliahnya di mana? Kuliahnya di Unipa. Unipa itu Adibana. Oh iya, Adibana yang di mana ini? Kan ada 2 kampus ya? Iya. Kalau saya itu Bu, kelasnya di Nagel. Oh di Nagel. Terus kelas pagi atau? Iya pagi. Oh pagi. Sekarang kuliahnya masih daring atau sudah luring atau? Kalau sekarang masih daring sih Bu, cuman kemarin sempat luring. Cuma beberapa kali doang sih. Luringnya itu sesuai terserah dosennya atau terserah? Tergantung dosen. Murid mahasiswi. Tergantung dosen. Iya. Oh gitu, berarti kalau misalnya ada kesempatan luring gitu, berarti dosennya minta luring gitu ya? Ya tergantung sih, pokoknya ada yang minta luring, ada yang enggak, tapi kebanyakan masih daring ya. Lebih utamain yang apa namanya, anak-anak yang semester baru gitu. Oh iya. Tapi sudah pernah luring? Sudah. Itu biasanya kalau luring itu semua mahasiswa atau hanya beberapa saja atau gimana? Enggak semua sih, soalnya kan sebagian juga udah pada pulang kampung pas awal-awal pandemi itu kan. Terus iya. Kalaupun masuk luring juga enggak boleh semuanya, soalnya berarti apa namanya, terlalu padat. Berarti masih ini ya, masih batasi ya kalau luringnya. Itu luringnya itu cuma mahasiswa yang rumahnya Surabaya saja atau gimana? Ya yang rumahnya Surabaya dan sekitarnya Bu, yang diperbolehkan orang tuanya. Oh iya, masih tetap dalam izin orang tua juga ya. Iya. Oke. Kira-kira ini Mbak Eva menurut saya ini apakah ada yang bisa saya bantu nih? Ya Bu, sebenarnya saya ini ingin melakukan konseling karena ada sedikit masalah yang cukup mengganggu. Ya mungkin wajar ya, sudah semester 5 jadi mungkin banyak sekali masalah-masalah yang sedang dipendam yang tidak tersampaikan mungkin seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke proses konseling, saya mau tanya dulu, Mbak Eva sebelumnya pernah mengikuti konseling? Sudah pernah sih Bu, tapi yang kelompok. Oh konseling kelompok ya. Itu kapan itu ikutnya? Baru-baru atau sudah lama? Udah lama Bu, lama banget. Waktu apa? SMP, SMA? Waktu semester berapa ya? Oh, udah 2 atau 3. Kirain waktu SMP kan biasanya banyak. Kalau SMP kan banyak kegiatan. Ya, tapi kalau SMP SMA belum pernah. Belum pernah. Berarti waktu sudah kuliah. Oke.
Mungkin Mbak Eva kan sudah pernah mengikuti konseling kelompok, jadi kurang lebihnya mungkin tahu bagaimana proses konseling dan apa itu konseling kelompok. Kalau konseling individu ini baru pertama kali. Ya. Oke, mungkin bisa saya jelaskan dulu. Konseling proses konseling ini yaitu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Di sini konselor itu saya dan konselingnya itu Mbak Eva. Nah, saya juga di sini itu hanya sebagai fasilitator Mbak Eva supaya bisa mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak Eva alami, supaya dan bertujuan agar konseli atau Mbak Eva ini tidak berketergantungan kepada orang lain dan bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Oke, baik. Nah, dalam konseling juga terdapat asas-asas yang harus kita patuhi atau yang harus kita lakukan. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini tuh di mana konseli itu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu untuk menceritakan semua permasalahan yang sedang ia hadapi kepada konselor. Karena permasalahan yang sudah diceritakan kepada kami atau kepada konselor itu akan benar-benar terjaga, akan benar-benar ditutup rapat-rapat atau disimpan supaya tidak ada orang yang tahu. Jadi benar-benar akan kami jaga supaya tidak tersebar ataupun bocor kepada orang lain dan supaya konsumsi kami juga rasa nyaman bercerita kepada kami seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Berarti kalaupun saya mau cerita apa saja itu aman ya Bu? Ya, sangat aman Mbak Eva karena kami benar-benar menjaga segala sesuatu atau semua cerita-cerita yang disampaikan kepada kami. Oke, yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, di sini itu saya bertanya dulu, apakah Mbak Eva mengikuti konseling ini itu secara sukarela atau ada yang menyuruh atau menyarankan menemui saya? Kalau saya sukarela sih Bu, berarti yang nyuruh. Oke, berarti sukarela ya. Jadi atas kesukarelaan ini saya berharap sekali Mbak Eva itu benar-benar sukarela untuk mengikuti konseling ini tanpa ada paksaan dari siapapun seperti itu. Oke, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini tuh saya berharap Mbak Eva terbuka atas apa saja yang akan Mbak Eva sampaikan. Jadi semua yang Mbak Eva rasakan, semua yang Mbak Eva pendam, Mbak Eva keluarkan secara tanpa tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi benar-benar harus terbuka supaya juga kita tidak ada salah paham nantinya pada waktu proses modeling terlaksana. Apakah bisa dimengerti? Iya, bisa Bu. Oke, sudah jelas ya. Berarti sekarang kita lakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Nah, karena kan konseling ini itu tidak mungkin dilakukan dalam satu kali pertemuan saja, bisa 2 kali, 3 kali atau lebih sampai Mbak Eva bisa menemukan jalan keluar yang Mbak Eva sendiri yang menemukan. Nah, mungkin kontrak waktu yang pertama kali ini Mbak Eva setujunya di waktu 30 atau 45 menit nih dalam satu kali pertemuan. Mungkin 30 menit boleh nggak? 30 menit ya. Oke, jadi kita sepakati pertemuan kita itu dalam satu sesi selama 30 menit. Jadi nanti kita lakukan konseling ini selama 30 menit depan ya. Kemudian untuk harinya nih, untuk harinya ini kita menyesuaikan atau kita jadwalkan saja. Untuk harinya mungkin menyesuaikan aja ya Bu, takutnya nanti bentrok sama jadwal lain. Ya, baik. Berarti kita sesuaikan, nanti kita bisa saja lagi. Kita bisa ketemu hari apa yang sama-sama longgar, jadi biar kita juga enak untuk melakukan konseling selanjutnya ya. Dan untuk ini, pertemuannya ini kita lakukan 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu atau bagaimana? 1 kali seminggu aja Bu, kalau 2 kali seminggu 2 minggu sekali gitu kayaknya kelamaan. Oke, berarti kita sepakati konseling kita kali ini itu dilakukan dalam waktu 30 menit setiap pertemuan. Untuk harinya itu kita menyesuaikan dan dilakukan 1 kali dalam seminggu ya. Oke, baik. Jadi kita sudah sepakat untuk melakukan ini namanya membentuk kontrak waktu yang sudah kita sepakati seperti itu. Nah, sekarang saatnya saya persilakan Mbak Eva untuk menceritakan apa saja yang sedang Mbak Eva rasakan, apa saja yang sedang Mbak Eva alami kepada saya dengan terbuka dan tidak perlu takut untuk apabila harus silakan. Jadi gini, saya itu rasa cemas gitu Bu kalau mau presentasi. Setiap sebelum presentasi itu rasanya saya kayak dingin banget itu badannya, terus saya deg-degan terus gitu.
kayak nggak tahu saya nanti itu bisa nggak tahu pikiran saya kemana-mana pokoknya terus betul. Jadi bahasa ini memiliki kecemasan pada saat akan prestasi di depan kelas seperti itu. Nah, kira-kira ini Mbak Eva memiliki rasa cemas ini dari sejak kapan? sejak saya semenjak masuk kuliah karena itu kan pertama kalinya presentasi di depan banyak orang kan. Dulu SMA pernah cuma nggak sesering ini kan, setiap harinya itu kan Bu ada presentasi. Nah hampir setiap minggunya itu pasti meskipun sekali saya ada presentasi gitu. Oke. Lalu Mbak Eva ini merasakan cemas pada saat akan presentasi. Ini kan kalau kuliah kan ada presentasi individu dan kelompok ya. Nah, rasa cemas yang berlebihan itu datang pada saat Mbak Eva presentasi individu atau presentasi yang berkelompok. Dua-duanya sama sih Bu, cuma kalau kelompok itu lebih sedikit tenang soalnya kan bareng-bareng kan Bu, maksudnya dibagiin di presentasinya. Kalau yang presentasi sendiri itu yang paling parah. Oh, berarti yang kalau waktu presentasi individu itu benar-benar membuat Mbak Eva cemas sampai Deg-degan sampai lemes gitu Bu. keringat dingin juga turun. Nah, mungkin saya akan memberi skala dulu nih. Dari skala 1 sampai 10. Skala 1 itu Mbak Eva merasa sangat gugup atau sangat cemas sekali. Nah, jika skala 10 Mbak Eva merasa tidak gugup, Mbak Eva merasa tenang. Nah, sekarang ini Mbak Eva berada di posisi skala berapa? Sekarang di 8. Sangat tenang dong berarti. Oh, yang satu itu Mbak Eva oh benar-benar iya Bu. gugup, cemas. Kalau yang 10 Mbak Eva tenang. Berarti di itu Bu, di 4 mungkin. Di 4. Berarti sangat merasa cemas ya. Gugup sekali ya. Dan deg-degannya itu sampai keringetan banget sampai lemas gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ini tuh sebenarnya Mbak Eva yang Mbak Eva cemaskan itu apa? Sehingga Mbak Eva itu sampai merasa deg-degan, merasa keringet keluar, itu sebenarnya apa yang Mbak Eva takutkan? Saya cuma takut itu sih Bu, dilihat orang banyak kan, nanti kita nggak tahu gimana pikirannya orang-orang. Orang-orang itu bisa terima apa yang saya sampaikan apa enggak gitu loh. Mbak Eva ini juga merasa tidak percaya diri mungkin gitu ya. Iya. Awalnya mungkin tidak percaya diri sehingga membuat cemas dan takut sampai keringat dingin, sampai gemetaran seperti itu. Nah, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan atau miracle question istilahnya, itu pertanyaan keajaiban. Jadi gini, bayangkan saja Mbak Eva itu nanti malam atau pada waktu istirahat itu Mbak Eva sedang istirahat kan, kemudian Mbak Eva bermimpi. Nah, di dalam mimpi itu Mbak Eva mendapatkan satu keuntungan. Nah, keuntungan tersebut itu bisa membuat Mbak Eva tidak lagi gugup, tidak lagi cemas, dan memiliki perasaan sangat tenang sampai enjoy dan lancar dalam berkata atau dalam mengucap. Mbak Eva itu memiliki satu kelebihan itu. Kira-kira nih, apa saja yang akan Mbak Eva lakukan ketika Mbak Eva bangun dan Mbak Eva memiliki keuntungan tersebut? Kalau seperti itu, dan pastinya pasti saya sangat senang ya Bu, terus sangat percaya diri juga, terus lebih semangat lagi dalam menyampaikan materi-materi yang saya susun sendiri gitu. Oke, jadi Mbak Eva ini akan lakukan hal-hal yang lebih secara maksimal mungkin. Secara maksimal ya. Nah, apabila keuntungan tersebut sudah diambil atau sudah tidak ada, kira-kira apa yang akan Mbak Eva lakukan? Apakah Mbak Eva akan melakukan hal yang sama? Mungkin saya itu sebelum presentasi atau beberapa hari sebelum waktunya saya presentasi itu saya benar-benar siapin materinya benar-benar sampai jelas, sampai saya bisa memahami sendiri apa yang saya tulis.
Lalu untuk sehari sebelum presentasi itu saya bisa mengulas lagi, membaca lagi, atau mungkin saya bisa mempraktekkan waktu saya presentasi itu bagaimana. Jadi besoknya saya udah benar-benar siap. Oke, jadi Mbak Eva sudah secara langsung sudah menemukan solusi atas permasalahan yang tadi. Karena Mbak Eva sudah langsung menemukan jawaban dan bisa menjawab dengan lantang juga dengan dengan yakin kalau Mbak Eva akan melakukan hal tersebut. Oke, nah setelah saya beri tadi itu pertanyaan keajaiban tadi dan kemudian Mbak Eva sudah menemukan jawabannya juga. Sekarang Mbak Eva berada di skala berapa nih? Dari 1 sampai 10. Yang 1 itu paling cemas, paling takut, paling gugup, dan 10 itu gimana? Kalau sekarang 8 mungkin. Oh, sudah sangat naik drastis ya, karena sudah menemukan jawaban jawaban dari kegelisahan Mbak Eva selama ini, karena udah tahu saya akan berbuat apa dan saya akan benar-benar menerapkan hal Iya. seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung kan Mbak Eva sudah sangat bagus untuk menemukan jawaban dari permasalahan atau unek-unek yang Mbak Eva rasakan. Nah, mungkin bisa saya ambil intinya. Jadi Mbak Eva ini kan tadinya memiliki rasa cemas, takut pada saat akan presentasi. Nah, setelah saya berikan skala dan saya berikan pertanyaan keajaiban tadi, ternyata Mbak Eva langsung bisa menemukan jawaban tersebut. Dan Mbak Eva sangat merasa yakin sekali kalau akan melakukan hal tersebut, karena secara tidak langsung solusi tersebut yang memang jawaban dari kegelisahan Mbak Eva selama ini dan memang harus benar-benar dilaksanakan dan diterapkan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Oke, nah mungkin karena Mbak Eva ini kan sudah menemukan jawaban dan menemukan solusi ya. Nah sebelum kita akhiri mungkin ya, saya akan memberikan tugas dulu kepada Mbak Eva. Saya ingin Mbak Eva itu mengamati perbedaan dari pertemuan pertama ini, kan Mbak Eva sudah menemukan solusi ya, sampai menjelang kita pertemuan kedua nanti. Nah, jadi saya berharap Mbak Eva itu bisa mengamati apa saja yang ada, perubahan apa saja yang sudah Mbak Eva lakukan selama 1 minggu depan setelah Mbak Eva melakukan pertemuan pertama ini sampai nanti menjelang pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua nanti saya berharap Mbak Eva sudah bisa menjelaskan apa saja perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang Mbak Eva rasakan setelah melakukan kajian yang pertama. Apakah Mbak Eva bersedia? Ya, bersedia Bu. Baik, jadi saya langsung juga tugas ini tuh menuntut Mbak Eva supaya benar-benar melakukan solusi yang sudah Mbak Eva temukan sendiri agar juga konsisten, agar juga bisa terlaksana dan Mbak Eva juga bisa lebih bebas, bisa lebih lepas lah dan lebih santai lagi untuk melakukan presentasi seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin karena Mbak Eva sudah menemukan solusi dan sudah saya beri tugas dan bersedia untuk melakukan tugas tersebut, mungkin juga akan saya pantau juga ya selama 1 minggu ini supaya Mbak Eva benar-benar menerapkan apa yang sudah kita obrolkan kali ini. Nah mungkin karena sudah menemukan jalan keluar dan sudah dapat tugas, mungkin bisa kita akhiri ya, karena kan ya sudah di akhir dan sudah menemukan jawaban dari kegelisahan ini dan Mbak Eva sudah menemukan sendiri secara mandiri menemukan jawaban dari kegelisahan itu. Mungkin bisa saya akhiri di waktu ini. Mungkin ya karena kan kalau tidak sampai 30 menit tidak apa-apa karena sudah menemukan jawaban di sebelum 30 menit. Ibu, kalau begitu saya berterima kasih banyak sama Ibu dan saya juga akan berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan tadi. Semoga nanti perkembangannya di pertemuan kedua nanti bagus ya Bu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih Mbak Eva. Waalaikumsalam.